Movie Lovers, kembali lagi bersama Minho di sini. Gimana kabar kalian? Sehat? Sebelum kita masuk ke dalam konten ini, Minho ingin ngucapin terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian, penonton setia yang selalu memberi dukungan tiada henti. Kalian adalah alasan utama mengapa Minho terus bersemangat untuk menciptakan konten-konten yang lebih baik setiap harinya. Pokoknya terima kasih atas setiap like, komentar, dan tentu saja waktu yang kalian luangkan untuk menonton video kami. Hehehe. Oke, kali ini Minho akan membahas alur cerita film dari negara seribu kelenteng, yaitu Hong Kong. Bercerita tentang seorang petarung kampung yang membara ke kota, kemudian terlibat dalam konspirasi dan pertempuran bersama mafia. Pasti seru nih guys. Penasaran dengan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Barno yang berada di sebuah tempat pemandian penuh dengan tekad membalas dendam atas kematian gurunya yang dibunuh oleh kakak seperguruannya. Namun ketika seseorang yang disebut Eddie menantangnya, tiba-tiba setelah berhasil mengalahkan semua kacung kakak seperguruannya, Barno harus berhadapan dengan cecer kakak seperguruannya yang lumayan cantik. Namun jelas bahwa wanita itu bukanlah lawan yang sebanding bagi Barno. Ia dibikin yang saya oleh si Barno. Namun, pertarungan belum berakhir karena Barno harus berhadapan lagi dengan anak buah kakak seperguruannya yang mungkin kali ini lebih sulit. Meskipun demikian, Barno berhasil menghabisi mereka semua dengan sangat mudah. Kemudian kakak seperguruannya mendekati Barno. Sebelum Barno melaksanakan dendamnya, dia mengeluarkan semacam batu nisan dari gurunya. Dan pertarungan pun dimulai. Ketika Barno hampir membunuhnya, sang kakak mengakui kesalahannya dan akhirnya keduanya bersatu dan memohon ampun kepada mendiang gurunya. Dalam perjalanan pulang, Barno tidak bisa menahan kesedihannya, merasa bahwa kini dia sendirian. Tak lama kemudian, seorang pemabuk lewat sambil menyanyikan lagu dari Hong Kong. Mendengar lagu itu, Barno pun mendapat inisiatif untuk pergi ke Hong Kong. Xianggang, Da Mingxing, 去香港。 Scene berlanjut memperlihatkan Barno melarikan diri dari kejaran polisi Hong Kong. Saat Barno memasuki bis, tanpa diduga ia bertemu dengan seorang perempuan cantik bernama Seni. Jadi, Seni ini datang dari Inggris untuk menghadiri upacara pemakaman ayahnya. Mengetahui bahwa Barno dalam bahaya, Seni langsung menyuruh Barno untuk duduk di sampingnya dan berpura-pura menjadi tunangannya. Namun, polisi tidak mempercayainya, membuat Seni terpaksa menyogok polisi dengan sebotol whisky. I brought something from England. Sebelum turun dari bis, Seni menyadari bahwa Barno lapar dan memberikan sebungkus roti padanya. Namun, di tengah jalan, Seni dihadang oleh sekelompok gangster suruhan pamannya untuk mencegah Seni datang ke pemakaman ayahnya. Tiba-tiba Barno datang seperti superhero dan berhasil mengalahkan mereka semua.
Barno juga berniat untuk mengantar Seni pulang karena merasa berhutang budi. Di rumah Seni, pemakaman ayahnya sedang berlangsung. Orang-orang di sana menunggu Seni yang sebentar lagi akan diangkat sebagai pemimpin Kowloon Selatan menggantikan mendiang ayahnya. Namun, paman Seni menginginkan posisi itu, memprovokasi semua orang untuk memilihnya. Saat pengangkatan dimulai, seorang pria bernama Akun menghentikannya. Seni datang bersama Barno dan menyatakan kesediaannya untuk menjadi pemimpin Kowloon Selatan. Tidak kehabisan akal, paman Seni menentang dengan alasan bahwa dia hanya seorang gadis lemah dan tidak mengenal kota Kowloon. Saat itu juga Seni menunjuk Barno sebagai kekuatannya dan Akun sebagai asisten petunjuk Kowloon. Ketika si paman mempertanyakan kekuatan Barno, Barno menyuruh si paman untuk bertanya kepada anak buahnya yang sudah babak belur di tangan Barno. Akhirnya, Seni resmi diangkat sebagai pemimpin Kowloon Selatan. Dan film pun tamat. Anjir, belum guys. Scene berlanjut dengan paman Seni yang meminta maaf kepada Bos Kai karena kegagalannya merebut kepemimpinan Selatan. Dalam penjelasannya, paman Seni secara tidak sengaja menyebut seseorang sebagai orang bodoh yang membuat Bos Kai tersinggung. Ternyata Bos Kai tersinggung karena adik kesayangannya mengidap penyakit keterbelakangan mental. Setelah insiden tersebut, Bos Kai memanggil anak buahnya yang kita sebut saja Gono dan menyuruhnya pergi ke Kowloon bagian barat untuk mengusir penjual narkoboy saingannya. Di tempat lain, Akun sedang mengerjakan tugasnya sebagai asisten petunjuk kota Kowloon Selatan. Dia menjelaskan bahwa polisi tidak berani datang karena penduduk dulu pernah melawan polisi yang ingin memusnahkan kota. Ketika berkeliling di kota Kowloon Selatan, Seni melihat para warga yang kekurangan air bersih dan listrik yang sering padam di malam hari. Saat makan, Seni meminta Akun untuk menjelaskan seluruh bagian kota Kowloon. Kota Kowloon terbagi menjadi 4 area yang masing-masing memiliki wilayah dan bisnis yang berbeda. Kota Kowloon Selatan mengelola bisnis kasino yang dipimpin oleh ayah Seni. Kowloon Barat adalah tempat bagi para wanita yang dikuasai oleh seorang wanita bernama Wongsu yang terkenal karena kemampuannya mengalahkan 18 pria hanya dengan satu pukulan. Kowloon Timur dipimpin oleh Bos Kai yang menguasai bisnis narkoboy di seluruh kota Kowloon. Sedangkan Kowloon Utara dikuasai oleh orang-orang kaya yang sangat berkuasa dan kejam. Barno bertanya tentang bangunan tinggi yang ada di kota Kowloon. Itu merupakan bagian dari Kowloon Utara dan dijuluki sebagai tempat hantu. Kowloon Selatan, Kowloon Barat, dan Kowloon Timur dilarang keras memasuki tempat tersebut dan mereka menyebut pemimpin tempat itu sebagai hantu putih. Keesokan harinya, Seni, Barno, dan Akun mendatangi Wongsu, ini paras cantiknya. Mereka berniat meminta untuk membagi pasokan listrik dan air untuk Kowloon Selatan. Selain itu, Seni juga mengajaknya untuk bekerja sama membangun kota menjadi lebih baik, namun Wongsu menolak ajakan tersebut. Tiba-tiba, para gangster datang dan membuat kerusuhan di tempat itu. Wongsu menganggap bahwa kerusuhan itu adalah perintah dari Seni, namun Akun memberitahunya bahwa gangster itu berasal dari Kowloon Timur. Pertarungan pun terjadi antara gangster dari Kowloon Timur yang dipimpin oleh si Gono melawan gangster dari Kowloon Barat yang beranggotakan para cecer yang dipimpin oleh Wongsu. Untungnya, berkat bantuan Barno, akhirnya Wongsu berhasil mengalahkan mereka dan hanya menyisakan si Gono. Wongsu menyuruh adiknya yang kecanduan narkoboy untuk menyuntikkan narkoboy pada si Gono. Namun, sayangnya, Gono berhasil melarikan diri.
Setelah mengetahui bahwa Barno adalah teman dari sedesa mereka, Wong Su pun berjanji untuk membagi pasukan air dan listrik di Kowloon Selatan. Sementara itu, Bos Kai yang sedang memotong rambut adiknya didatangi oleh Gono yang melaporkan bahwa dia gagal mengusir penjual narkoboy karena bantuan dari Barno dari Kowloon Selatan. Sekarang sumber air sudah dekat di Kowloon Selatan dan listrik tetap menyala di malam hari, membuat penduduk desa sangat senang. Kemudian, Wong Su dan Seni mengadakan pertemuan untuk membahas kerjasama dalam menyatukan dan merubah kehidupan Kowloon Selatan dan Barat agar menjadi lebih baik. Seiring berjalannya waktu, usaha di Kowloon Barat berubah menjadi bisnis salon, sedangkan di Kowloon Selatan, penduduk terlibat dalam kegiatan positif seperti belajar menyanyi dan menghentikan praktik perjudian. Singkat cerita, mereka mengadakan pesta untuk merayakan pertengahan musim gugur. Di pesta itu, Barno mulai jatuh cinta pada Seni. Suatu hari, Barno membeli baju baru untuk pergi berkencan dengan Seni. Ketika mereka bertemu, Barno malu-malu memberikan bunga pada Seni, dan kemudian mereka pergi ke sebuah restoran. Di restoran, Seni memberikan hadiah kepada Barno berupa sebuah batu nisan milik gurunya yang sudah diperbaiki. Namun, saat Seni pergi ke toilet, tiba-tiba Bos Kai menghadangnya dan meminta Seni untuk menemani tamu-tamunya. Namun, tiba-tiba... Sosho. Beruntung seorang inspektur Inggris bernama John menghentikan Bos Kai dan mengusirnya dari restoran itu. Seni mengadukan kejahatan Bos Kai ke... Hayam wakayah Allah. Seni mengadukan kejahatan Bos Kai kepada Inspektur John dan meminta dia untuk menangkapnya. Namun Inspektur menolak karena polisi tidak diizinkan masuk ke wilayah tersebut. Mendengar penolakan tersebut, Seni berjanji untuk membantu Inspektur beserta anak buahnya masuk ke kota Kowloon untuk menangkap penjahat yang ada di sana. Tak lama kemudian, Wong Su dan Akun tiba di tempat itu. Saat melihat Inspektur John, Akun langsung memberinya salam karena dulunya Akun adalah mantan polisi yang bekerja di bawah perintah Inspektur John. Keesokan harinya, para penduduk menolak kedatangan Inspektur John dan anak buahnya. Namun, Seni datang dan berhasil meyakinkan mereka untuk membiarkan Inspektur John masuk ke kota Kowloon, sementara anak buah Inspektur menunggu di luar. Inspektur John mengajak mereka pergi ke tempat hantu dengan alasan akan menangkap pemimpin terjahat di kota Kowloon. Namun di dalam, mereka terkejut melihat pesta yang sangat meriah saat Wong Su melihat adiknya. Ternyata Inspektur John adalah pemimpin tempat hantu dan membantu usaha Bos Kai. 你就是鬼档的坐馆，白鬼！你为什么要插手九龙城寨？城寨是罪恶的温床，丛林法则。 Dan terungkap pula bahwa Akun bekerja sebagai mata-mata Kowloon Selatan. Lebih parahnya, ternyata ayah Seni meninggal di tangan Inspektur John karena menolak kerjasama dengannya. Akun mengaku kepada Seni bahwa dia tidak tahu bahwa Inspektur John adalah orang yang membunuh ayahnya. Seni yang sudah muak dengan semua ini meminta Barno untuk menumbangkan mereka semua. Dalam pertarungan itu, Bos Kai cukup lihai membuat Barno sedikit kewalahan. Hingga akhirnya sebuah peluru melesat ke perut Barno. Beruntungnya di tembakan kedua, Akun segera menyelamatkan Barno. Akun pun meminta Inspektur John untuk melepaskan mereka. Namun Inspektur yang gila ini malah menganggap Akun sebagai anjingnya. Karena emosi, Akun pun langsung menggabruk Inspektur John dan meminta Wong Su untuk membawa Barno pergi. Akun pun harus kojor di tangan Inspektur. Scene berlanjut dengan anak buah Bos Kai yang mengobrak-abrik Kowloon Barat dan Selatan.
Bersamaan dengan itu, Bos Kai berencana untuk menikahkan Seni dengan adiknya yang mengalami keterbelakangan mental. Di sisi lain, Wongsu berusaha meyakinkan penduduk untuk melawan Inspektur John dan anak buahnya, tetapi penduduk menolak. Tak lama kemudian, Barno datang dan berhasil meyakinkan para penduduk kota Kowloon. 九龙城寨，你们每个人都没什么文化，属于住在这里的所有人，跟他们拼了！ Sebelum memulai pertempuran, Barno meminta restu dari gurunya dan mengobati luka tembak di perutnya. Malam harinya, para penduduk kota Kowloon memulai aksinya. Sementara itu di tempat hantu, Barno mulai beraksi dengan berbekal bedog di tangannya. Para anak buah Bos Kai berhasil ditumbangkan oleh Barno dan sekarang giliran melawan Bos Kai. Sementara itu Inspektur John mencoba membunuh Seni, namun tiba-tiba... Ya, adik Bos Kai yang tidak terima wanitanya diganggu, kemudian menolongnya, namun sayangnya ia harus kehilangan nyawa. Kembali ke Barno, Barno berhasil mengalahkan Bos Kai dan kemudian ia membuka kurungan anjing. Anjing-anjing itu menyerang Inspektur John. Setelah semuanya berakhir, sekarang Barno dan Seni bisa bersama, begitu juga dengan Wongsu. Sekarang kota Kowloon kembali menjadi tenang, aman tanpa ada penjahat di dalamnya. 以后不可以再使用暴力。 别你你来来了，李红娟，干啥？ Tamat? Oke, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Nah, cerita tersebut memberikan kesan yang mendalam tentang perjuangan, persahabatan, dan kebaikan. Minho merasa terkesan dengan bagaimana karakter-karakter utama seperti Barno, Seni, dan Wongsu bersatu untuk menghadapi tantangan yang sulit dan mengatasi penjahat yang mengganggu kedamaian kota Kowloon. Pesannya tentang pentingnya persatuan, integritas, dan perjuangan untuk kebaikan sangat kuat dalam cerita ini. Nah guys, mungkin itu saja yang dapat Mimin sampaikan ya. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling